Indonesia dengan terang kemuliaan-Nya. Bangsa-bangsa, sekarang waktunya kita bangkit sebagai saksi kerajaan-Nya. Roh Kudus telah dicurahkan, memberi kuasa pada kita. Bangkitlah, bersinar bagi Dia, terang Kristus ada dalam kita. Bangkitlah, pancarkan kasih-Nya, sinari Indonesia dengan terang kemuliaan-Nya. Yang Tuhan beri atasmu, kemuliaan-Nya semakin nyata, menyingkirkan segala kegelapan yang menutupi bangsa-bangsa. Sekarang waktunya kita bangkit sebagai saksi kerajaan-Nya. Roh Kudus telah dicurahkan, memberi kuasa pada kita. Bangkitlah, bersinar bagi Dia, terang Kristus ada dalam kita. Bangkitlah, pancarkan kasih-Nya, sinari Indonesia dengan terang kemuliaan-Nya. Bangkitlah, bersinar bagi Dia, terang Kristus ada dalam kita. Bangkitlah, pancarkan kasih-Nya, sinari Indonesia dengan terang. Bangkitlah, bersinar bagi Dia, terang Kristus ada dalam kita. Bangkitlah, pancarkan kasih-Nya, sinari Indonesia dengan terang kemuliaan-Nya. Sinari Indonesia dengan terang kemuliaan-Nya. Sinari Indonesia dengan terang kemuliaan-Nya. Setingginya langit dari bumi, sedalam dan luas lautan di dunia, lebih tinggi, lebih dalam kasih Yesus bagiku. Tak ada yang dapat mengalahkannya. Seindah pelangi di cakrawala, sedahsyatnya ombak samudra bergelora. Lebih indah, lebih dahsyat kuasa Yesus dalamku. Tak ada yang dapat mengagalkannya. Nama Yesus, nama yang berkuasa, musuh tak
lautan di dunia, lebih tinggi, lebih dalam kasih Yesus bagiku. Tak ada yang dapat mengalahkannya. Seindah pelangi di cakrawala, sedahsyatnya ombak samudra bergelora. Lebih indah, lebih dahsyat kuasa Yesus dalamku. Tak ada yang dapat menggagalkannya. Nama Yesus, nama yang berkuasa, musuh tak dapat bertahan, semua dapat dikalahkan. Kuasa Yesus, waktu lebih dari pemenang. Dahsyatnya Yesus dalamku. Nama Yesus, nama yang berkuasa, musuh tak dapat bertahan, semua dapat dikalahkan. Kuasa Yesus, waktu lebih dari pemenang. Dahsyatnya Yesus dalamku. Nama Yesus, nama yang berkuasa, musuh tak dapat bertahan, semua dapat dikalahkan. Kuasa Yesus, waktu lebih dari pemenang. Dahsyatnya Yesus dalamku. Nama Yesus, nama yang berkuasa, musuh tak dapat bertahan, semua dapat dikalahkan. Kuasa Yesus, waktu lebih dari pemenang. Dahsyatnya Yesus dalamku. Dahsyatnya Yesus dalamku. Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat datang di online service GKKD Bandung Pusat. Kami menghimbau jemaat untuk mengikuti ibadah online dengan langkah-langkah sebagai berikut. Didorong oleh semangat saling bertolong-tolongan untuk menanggung bebanmu supaya kita dapat memenuhi hukum Kristus, maka secara cepat tanggap, gereja telah membentuk COVID Crisis Center atau C3, dan melalui ini C3 sangat berterima kasih kepada seluruh jemaat yang telah turut berperan serta dalam mendukung gerakan ini. Berikut laporan sementara yang dapat kami sampaikan. Laporan C3 dari tanggal 31 Maret sampai 7 Mei 2020. Kondisi keuangan telah menerima bantuan dana dari 94 donatur sebesar Rp89.457.633. Dana yang telah dikeluarkan sebesar Rp79.813.826. Dan dana yang masih tersedia sebesar Rp9.643.806. Stok barang. Sisa stok barang yang masih tersedia, masker kain 245 lembar. Kegiatan yang telah dilakukan,
menyalurkan sembako ke setiap wilayah dan area pengembangan, penyemprotan cairan desinfektan di seputar komplek Ruko Segitiga Mas Kosambi dan seputar RT 3 RW 5. Berhubung gerakan ini masih berlanjut, maka bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang tergerak untuk mendukung gerakan C3 dapat menyalurkan melalui transfer via BCA atas nama Febe Esti Isnawasari Tinuk Minatun dengan nomor akun yang tertera pada layar. Untuk keterangan lebih lanjut, Anda dapat menghubungi PAC dari tiap-tiap wilayah seperti yang ada pada layar. Dengan kekuatan kebersamaan dan kesehatian, kita pasti menang melawan pandemi COVID-19 ini. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Siapkan hatimu. Dia hadir di sini. Dia akan selalu ada bersama dengan kita. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah di mana
kasih Tuhan, sebab Engkau segalanya bagi hidup kami. Mari semua kita sorak-sorai bagi Dia, Yesus Kristus yang terbaik. Haleluya, haleluya, haleluya. Meskipun musuh di depan kita, jangan pernah takut. Haleluya. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tahu Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Engkau sumber kemenangan kami. Goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Haleluya. Dialah sumber kemenangan kita. Sebab itu saudaraku, mari kita sama-sama bangkit bersama-sama. Haleluya. Kami mau menyerukan nama-Mu Tuhan.
indah di bumi. Kami bersuka cita, kami bangga karena kami mempunyai Allah seperti Engkau. Tidak perlu kami takut, tidak perlu kami khawatir, sebab Engkau Allah kami. Dan anugerah
Shalom seluruh jemaat Tuhan yang ada di Kota Bandung, Indonesia, dan di bangsa-bangsa. Pagi ini saya Pendeta Timotius Chandra akan bersama dengan saudara, dan saya percaya Roh Kudus ada di tengah-tengah kita akan memberkati pelayanan kita. Sebelum saya memulai semuanya dalam ibadah online, mari kita memulainya di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi ini Engkau temukan kami bersama-sama di dalam keantusiasan untuk menyambut firman-Mu. Berkati pelayanan kami, pelayanan firman-Mu, termasuk hamba-Mu dan seluruh jemaat diberkati lewat pemberitaan firman-Mu. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan menyerahkan pemberitaan firman. Amin. Sekali lagi shalom. Pagi ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang berjudul, yang bertemakan kuasa Roh Kudus. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya diingatkan ketika menyiapkan firman Tuhan tentang kuasa Roh Kudus, saya diingatkan ada seorang teolog, seorang pengajar, seorang penulis buku yang ribuan bukunya sangat memberkati banyak orang. Dan dia menyampaikan satu statement yang luar biasa. Adalah sia-sia bagi kita untuk mencoba melayani Tuhan tanpa kuasa Roh Kudus. Karena bakat, pelatihan, dan pengalaman tidak dapat menggantikan kuasa Roh Kudus. Berarti dengan kata lain, hambanya Warren Wiersbe, dia menyampaikan apapun yang dia lakukan, kalau dengan kuasa Roh Kudus, itu dengan urapannya, itu akan sangat memberkati dan mengubahkan banyak orang. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalau bicara tentang kuasa Roh Kudus, Tuhan kita Yesus Kristus pun menjadi teladan. Di seluruh kehidupan dan pelayanannya, dia menjadi Tuhan yang sungguh diurapi oleh Roh Kudus. Dalam satu perikop yang dia sampaikan, Tuhan Yesus diurapi Roh Kudus untuk menyampaikan kabar baik dan melakukan kabar baik. Mari kita buka di Lukas 4 ayat 19 sampai 21. Saya akan bacakan untuk kita semua, dan lebih baik juga kalau seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah-rumah juga membacakannya bersama dengan saya. Lukas 4 ayat 19 sampai 21. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta. Untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Lalu Ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarkannya. Sungguh Roh Tuhan ada padaku. Berarti Roh Tuhan ada pada Tuhan Yesus. Dan bukan hanya Roh Tuhan ada pada Yesus, tapi Roh Tuhan juga mengurapi Yesus. Untuk apa Tuhan Yesus diurapi? Dengan jelas untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Orang-orang miskin jelas orang yang tidak memiliki kehidupan yang betul-betul secara finansial cukup. Itu miskin secara jasmani, tapi miskin secara rohani. Ayat itu bilang memberitakan pembebasan kepada orang-orang yang tertawan. Jadi orang-orang yang miskin juga orang-orang yang tertawan. Orang yang buta, orang-orang yang mengalami sakit penyakit, Tuhan akan sembuhkan, akan dapat penglihatan, akan dapat terobosan yang luar biasa. Bahkan orang-orang yang tertindas, itulah orang-orang yang miskin. Dan Tuhan akan memberitakan tahun rahmat Tuhan. Sehingga tahun-tahun yang penuh kebaikan akan dialami dalam hidupnya. Saudaraku, bukan hanya itu saja. Di Kisah Rasul 10 ayat 38 Tuhan Yesus berkata tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Yesus dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Yesus yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik. Jadi Yesus bukan hanya menyampaikan kabar baik, dia juga berbuat baik. Dia mempraktekkan seluruh kabar baik. Dia berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia.
Dengan kata lain ketika dia menyampaikan kata-kata firman Allah di bait Allah itu, Tuhan Yesus sedang menggenapi nubuatan Nabi Yesaya. Dan lewat hidupnya dia menggenapi apa yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dan kabar baik itu dalam bahasa Yunani memakai kata evangelion, yang artinya tidak hanya ucapan kata-kata kabar baik, melainkan suatu proklamasi yang penuh otoritas dan kuasa. Sehingga lewat pemberitaan dia bukan hanya mengajar, tapi dia mengajar dengan penuh kuasa dan tanda ajaib. Bahkan di Lukas 4 ayat 40 sampai 41, setelah matahari terbenam, orang-orang membawa setiap orang yang mengalami berbagai sakit penyakit. Dan sungguh luar biasa, Tuhan melayani satu persatu. Dan Alkitab mencatat ketika dia meletakkan tangan atas orang sakit, maka orang sakit itu semua disembuhkan, saudara. Dan akhirnya orang-orang yang mengalami gangguan karena setan-setan dan kuasa kegelapan menguasai mereka, dan semuanya pun mereka dilepaskan. Sungguh dari setiap kalangan apapun yang datang kepada Tuhan Yesus, mereka mengalami kesembuhan dan mengalami pemulihan. Dan saya percaya Tuhan Yesus juga ada di tengah-tengah kita. Di mana 2 atau 3 orang berkumpul, Tuhan hadir. Apapun permasalahan saudara pagi ini, Tuhan siap akan memulihkan saudara dan akan menyembuhkan saudara, dan dia akan memberi jalan keluar. Marilah datang kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepada saya dan saudara. Puji Tuhan. Kenapa dia bisa mengalami banyak mujizat kesembuhan dan pemulihan? Dan dia berbuat baik kemanapun dia ada, dimanapun dia tidak pernah menolak. Aku datang bukan mencari orang yang benar, tapi orang yang berdosa. Mungkin saudara mengalami, saya adalah orang yang paling berdosa, tidak layak. Tapi pagi ini dia akan datang dan menyentuh saudara. Seperti 2000 tahun yang lalu dia lakukan. Dia juga pada hari ini juga akan menyembuhkan dan memulihkan saudara. Yang pertama saya mau katakan, Tuhan Yesus pun diurapi oleh Roh Kudus. Dan yang kedua, ada berita baik. Bukan hanya Tuhan Yesus yang diurapi oleh Roh Kudus, orang percaya pun diurapi oleh Roh Kudus. Saya akan bukakan di kitab 2 Korintus 1 ayat 21 sampai 22. Sebab dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Sungguh luar biasa ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita bukan hanya memiliki hidup yang kekal, dosa kita diampuni, hidup kita dipulihkan, dibenarkan, tetapi kita pun menerima Roh Kudus. Yang saya sebut, kita menerima 3P. Sekali lagi, 3P. Apa 3P? Kita menerima pengurapan Roh Kudus. Jadi ketika kita terima Yesus, kita juga menerima pengurapan Roh Kudus. Amin, saudaraku. Pengurapan yang sama seperti Tuhan Yesus pun kita alami. Yang kedua, kita bukan hanya mengalami pengurapan Roh Kudus. P yang kedua, kita juga mengalami pemeteraian. Efesus 1 ayat 13 sampai 14, ketika kita mendengar berita kabar baik, kabar keselamatan, bukan hanya mendengar, kita menerima kabar baik itu. Menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka sejak saat itu Alkitab bilang kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Berarti artinya dimeteraikan menjadi sebuah tanda bahwa kita adalah anak-anak Allah. Shalom, haleluya, amin. Kita semua anak-anak Allah, sungguh kita dimeteraikan, saudara. Karena itu kitab Yohanes bilang tidak ada seorang pun yang bisa merebut engkau dari tangan Bapa di surga. Bahkan terjemahan King James bilang bukan tangan Bapa di surga, tangan genggaman Bapa di surga. Sungguh luar biasa, saudara. Tanda kepemilikan engkau dapatkan.
Yang pertama pengurapan, yang kedua pemeteraian, yang ketiga adalah penjamin. Roh Kudus adalah penjamin. Dalam bahasa aslinya memakai kata arabon. Arabon yang artinya adalah pembayaran yang dibayarkan di muka sebagai jaminan untuk pembayaran sisanya. Artinya sampai nanti kita bertemu dengan Tuhan di surga, Roh Kudus adalah jaminan dan Dia akan menolong, menghibur, menguatkan, membela kita, menasehatkan, bahkan menjadi pendoa syafaat untuk hidup kita. Karena itu Tuhan Yesus bilang, adalah lebih berguna kalau aku pergi kepada Bapa. Kalau tidak, Roh Kudus Sang Penolong Parakletos tidak akan datang. Adalah lebih berguna kalau Yesus ada di satu kota, Dia terbatas ada di sana. Tapi kalau kita punya Roh Kudus, Dia tidak terbatas, Dia ada di mana-mana. Sama seperti lagu sekolah minggu yang saya diingatkan, di seluruh dunia Roh Allah bekerja. Di hari yang sama, di waktu yang sama, saya percaya di seluruh dunia sedang terjadi ibadah yang diberkati Tuhan. Dan saya percaya Roh Kudus bekerja di mana-mana dengan kuasa yang tanpa batas. Saudaraku yang kekasih, bati saya dan saudara pun diurapi oleh Roh Kudus. Saudara diurapi, saudara dimeteraikan, dan saudara pun mendapat kekuatan jaminan di dalam seluruh hidup. Izinkanlah saudara terus dipimpin oleh Roh Allah. Karena yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Yang ketiga, yang terakhir, mengapa kita penting mengalami pengurapan Roh Kudus, saudaraku? Yang pertama, ketika kita mengalami pengurapan Roh Kudus, kita memiliki keberanian dengan penuh kuasa untuk menjadi saksi Tuhan. Kita memiliki keberanian, kuasa untuk menjadi saksi Tuhan. Kisah Rasul 1 ayat 8 bilang, kamu akan menerima kuasa Roh Kudus ketika Roh Kudus turun atasmu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ketika Roh Kudus turun ke atas kamu. Bukan berarti Roh Kudus tidak ada dalam hidup kita. Ingat tadi saya bilang ketika engkau terima Yesus, engkau sudah punya Roh Kudus dan menjadi meterai dalam hidupmu dan menjadi jaminan dan pengurapan. Tetapi ketika menjadi saksi, engkau harus dilengkapi. Karena itu Tuhan bilang kepada muridnya, jangan pergi terlebih dahulu sampai engkau mendapat kuasa dari tempat matimu, supaya engkau diberi kemampuan, kekuatan untuk menjadi saksi Tuhan. Kuasa dalam bahasa Yunani itu memakai kata dunamos, yang artinya adalah dinamit. Engkau akan mengalami ledakan, engkau mengalami kobaran kuasa yang luar biasa, yang membuat engkau berapi-api. Dan engkau yang terbatas menjadi tidak terbatas karena Roh Kudus. Yang kedua, menjadi dinamo, alat penggerak. Artinya apa? Tidak ada yang bisa menahan. Ketika Roh Kudus turun ke atas murid-murid Tuhan, yang mereka orang biasa, orang tidak terpelajar, orang yang sederhana, itu akhirnya mengalami kekuatan yang luar biasa. Dan dia menggenapi janji Tuhan Yesus. Barang siapa yang percaya kepada aku, dia melakukan pekerjaan yang Yesus lakukan. Bahkan lebih besar. Bahkan penganiayaan pun tidak bisa membuat gereja Tuhan, murid Tuhan pada zaman mula-mula itu berhenti. Justru lewat penganiayaan dia menggenapi janji Tuhan. Akhirnya apa? Berita Injil bukan hanya ada di Yerusalem, akhirnya sampai ke Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Sungguh luar biasa, saudara. Memiliki kuasa untuk menjadi saksi. Saksi itu memakai kata marturia. Dari marturia itu menjadi martir. Sehingga mereka tidak takut. Padahal kalau kita lihat dulu sebelum dia dipenuhi Roh Kudus, mereka gentar, mereka takut, sepertinya gak berdaya karena Tuhan Yesus sudah tidak ada bersama-sama. Tapi akhirnya mereka bangkit. Kita lihat hidupnya Petrus akhirnya berubah. Yang tadinya menjadi pengecut yang budiman, penakut yang saleh, menjadi berani. Dan dia tantang orang yang berkata, kamu sedang mabuk. Dia bilang, aku tidak sedang mabuk. Aku sedang menggenapi janji kitab Yoel. Pada hari-hari terakhir, aku sedang mencurahkan Roh Kudus kepada setiap orang. Bahkan orang yang paling terendah, hamba laki-laki dan perempuan pun akan dipenuhi, dibaptis oleh kuasa Roh Kudus. Dan anak-anak akan dibaptis, dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan dia akan bernubuat.
Orang-orang tua akan mempunyai mimpi. Mari saya juga sudah menjadi orang tua. Saya juga punya mimpi. Akan melihat satu kemuliaan Tuhan di dalam gereja Tuhan di tempat kita. Tuaian besar sedang terjadi. Bangkitnya generasi. Dan anak-anak muda, teruna-teruna akan mendapatkan visi. Akan mendapatkan penglihatan. Oh sungguh akan dapat pengahyuan. Dan saya percaya ada kebangkitan, ada kegerakan anak muda. Karena itu anak-anak muda, anak-anak pelajar SMP, SMA, mahasiswa, siapkanlah dirimu. Ada pekerjaan yang besar, ada tuaian besar, dan ada pengangkatan Tuhan yang besar. Sudah saatnya tongkat generasi sedang diberikan kepada saudara. Yang sungguh luar biasa saudara. Dan akhirnya ketika itu mereka dengar pemberitaan yang disampaikan Petrus. Dan sungguh luar biasa. Mereka terpukau, mereka terharu. Dan mereka memberi diri untuk percaya. Bahkan dibaptis. Dan pada hari itu juga 3.000 orang menjadi percaya. Dan akhirnya mereka bilang, kami kenal orang-orang yang tidak terpelajar. Orang yang biasa, para nelayan. Tapi mereka kenal sebagai pengikut Yesus. Kenapa? Karena pelayanannya. Cara mereka berbicara, cara mereka menyampaikan sama seperti yang Yesus lakukan. Bahkan kuasanya pun sama. Tidak hanya pakai satu Tuhan Yesus, tapi semua orang dipakai mengalami kemuliaan Tuhan karena diurapi. Seorang penginjil yang terkenal, yang hidup 100 tahun, Billy Graham. Tidak ada seorang pun yang tidak kenal siapa Billy Graham. Dia menyampaikan sebuah pernyataan. Penginjil tidak dapat membawa orang pada persetujuan akan dosa, kebenaran atau penghakiman. Itu semua adalah pekerjaan dan karya Roh Kudus. Billy Graham bilang kalau dia dipakai Tuhan, bisa membawa banyak jutaan orang bertobat dan terima Yesus. Mengalami anugerah keselamatan. Itu bukan karena fasih dia bicara. Bukan karena dia pandai menyampaikan sesuatu. Karena Roh Kudus menyertai dia. Bahkan dia sampaikan lagi, penginjil tidak dapat membuat seorang bertobat. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Yang membuat pelayanan Billy Graham luar biasa di berbagai bangsa. Di berbagai tempat. Bahkan dia menjadi penasehat presiden yang sungguh luar biasa di Amerika Serikat. Karena Roh Kudus bekerja lewat kebaktian kebangunan rohani. Karena itu sebelum dia buat KKR, dia berbulan-bulan lamanya datang ke satu bukit dan berdoa. Dan dia meminta kuasa dan pengurapan daripada Roh Kudus. Karena tanpa Roh Kudus apapun yang dia lakukan, itu tidak akan membawa dampak yang dahsyat. Tapi dengan Roh Kudus membawa dampak yang dahsyat. Saudaraku yang kekasih, mari kita menjadi orang yang terus mengalami pengurapan Roh Kudus. Hendaklah engkau terus penuh dengan Roh Kudus. Saudaraku, yang kedua, engkau akan memiliki keberanian menghadapi musuh dan tantangan kehidupan yang sulit. Sama seperti Raja Daud di 1 Tawarik 14 ayat 8 sampai 12. Ketika didengar oleh orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas seluruh Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu majulah ia menghadapi mereka. Jadi saudaraku, orang yang diurapi Roh Kudus bukan berarti tanpa tantangan. Raja Daud pun setelah diurapi menjadi raja atas Israel. Dia pun mengalami tantangan, saudara. Tapi ketika orang Filistin semuanya ingin menangkap dia, ingin menghancurkan dia, tapi itu tidak membuat dia kecut. Tetapi akhirnya membuat dia maju menghadapinya. Tapi dia bukan hanya maju begitu saja. Tetapi firman Allah bilang, lalu majulah Raja Daud menghadapi mereka. Ketika orang Filistin itu datang dan mengadakan penyerbuan di lembah Refaim. Bertanyalah Daud kepada Allah, apakah aku harus maju melawan orang Filistin ini? Dan akan kau serahkan mereka ke dalam tanganku? Dia bukan hanya maju, dia bertanya dan mencari wajah Tuhan. Karena dia tahu keberhasilan itu semata-mata karena Tuhan. Dan kemudian Tuhan menjawab, hai Raja Daud, majulah, aku akan menyerahkan
mereka, para Filistin, ke dalam tanganmu. Lalu majulah Raja Daud ke Baal Perazim. Dan Daud memukul mereka kalah di sana. Berkatalah Daud, Allah telah menerobos musuhku dengan perantaraanku seperti air. Menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perazim. Orang Filistin itu meninggalkan para allahnya di sana. Lalu orang Israel membakar habis atas perintah Daud. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Daud memiliki pengurapan Roh Kudus. Dia memiliki keintiman bersekutu dengan Tuhan. Dan akhirnya dia maju. Dan dia mendapat pernyataan daripada Tuhan untuk maju. Dan akhirnya dia melihat kemenangan. Dan dia lihat seperti Allah merobos seperti air. Dan saya percaya apapun saudara pergumulannya hari ini. Saya nggak tahu. Zaman situasi bisa berbeda. Tapi kita punya Roh Kudus yang tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia akan menerobos. Memberi kekuatan, memberi hikmat, kemampuan. Untuk saudara mengatasi akibat dampak dari COVID-19. Bangunlah hubungan yang intim dengan Tuhan. Berarti pengurapan Roh Kudus membuat kita berani untuk menjadi saksi Tuhan yang penuh kuasa. Memiliki keberanian untuk menghadapi musuh, tantangan, dan kehidupan yang sulit. David Wilkerson pernah berkata, segala sesuatu yang kita jalani dan lalui sebagai orang Kristen adalah latihan. Di mana Allah memiliki tujuan ilahi. Dia tidak menyelamatkan kita agar bisa meluncur ke surga dengan kapal mewah. Saudaraku, hidup mengikut Tuhan bukan berarti tanpa tantangan. Kita pun dikaruniakan bukan hanya dapat keselamatan tapi penderitaan, kesulitan. Tapi ingat, pencobaan yang kita alami adalah pencobaan yang biasa. Tidak melampaui kekuatan pada kekuatanmu. Maka Tuhan akan memberikan jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Sungguh luar biasa. Nah, kita sedang dibentuk, dibawa oleh Tuhan. Mengalami latihan. Dan dia menyelamatkan dan mempersiapkan kita untuk berguna dalam kerajaannya. Saat kita dilahirkan kembali, Tuhan mendaftarkan kita di sekolah penderitaan. Setiap penderitaan pencobaan adalah pelajaran dalam kurikulumnya. Itu yang disampaikan David Wilkerson. Saudaraku, jangan takut lewat tantangan yang sedang terjadi hari ini. Saya ingin menyampaikan, Tuhan beserta saudara. Tuhan menyertai saudara. Justru lewat ini Tuhan ingin angkat saudara. Next level. Kitab Wahyu bilang, engkau keluar dari kesusahan yang besar. Bahkan kita akan menjadi jemaat Philadelphia kalau kita menang. Kita akan diangkat menjadi soko guru, saudara. Tahu soko guru? Pemimpin para guru. Pengusaha akan menjadi pemimpin para pengusaha. Saudara, di gunung apapun saudara akan jadi pemimpin, menjadi soko guru. Menjadi teladan. Bukankah itu janji Tuhan sedang digenapi? Pada hari-hari terakhir, Tuhan akan membawa gunung Tuhan, kemuliaan Tuhan. Melewati puncak gunung yang lain. Amin, saudara. Dan ke sana orang belajar. Saatnya seluruh jemaat Tuhan yang ada, yang mendengarkan ini, engkau dibangkit menjadi soko guru. Karena itu, jadilah engkau pemenang-pemenang Allah. Dan jangan takut menghadapi apapun. Yang ketiga, memiliki kepekaan untuk mendengar Roh Kudus. Ketika orang Filistin menyerbu sekali lagi di lembah Refaim, maka bertanyalah Daud kepada Allah. Lalu Allah menjawab, janganlah maju di belakang mereka, tetapi buatlah gerakan, lingkaran terhadap mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau keluar bertempur, sebab Allah telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Dan Daud berbuat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Maka mereka memukul kalah tentara orang Filistin, mulai dari Gibeon sampai Geser. Lalu termasyurlah nama Daud di segala negeri. Dan Tuhan mendatangkan rasa takut kepadanya atas segala bangsa. Situasi boleh berbeda. Dan Tuhan juga Tuhan yang punya segala jutaan cara untuk menolong kita, saudara. Seperti Daud, tapi punyakah hubungan yang intim dengan Tuhan? Dan dia bertanya, Tuhan gimana? Pengalaman yang dulu bukan menjadi pengalaman yang sama hari ini. Karena dia baru setiap pagi, baru setiap hari. Izinkan persekutuan yang intim dengan dia. Daniel 11 ayat 32b bilang, umat yang mengenal Allahnya.
Umat yang mengenal Allahnya. Mari jangan hanya tahu Tuhan. Makin kenal makin dalam. Makin jatuh cinta makin dalam. Umat yang mengenal Allahnya. Kalau kenal Allah dengan baik, maka engkau akan tetap kuat dan akan bertindak. Saatnya gereja Tuhan mengalami kemuliaan yang luar biasa. Amin saudara. Dan terakhir, engkau akan memiliki kekuatan dan kemampuan hidup seperti Yesus dan mengalami kepenuhan Yesus Kristus. Saudaraku, John Owen, seorang hamba Tuhan yang terkemuka hari ini. Seorang yang diurapi, pengajar, penulis buku yang sangat sederhana tapi memberkati banyak orang. Dia berkata, orang yang berusaha menekan dosa tanpa bantuan Roh Kudus, sia-sialah semua yang dia lakukan. Jerih lelahnya pun sia-sia. Mereka tidak akan mengalami jadi pemenang. Dia bertempur, akan membayar mahal tanpa mengalami suatu perdamaian dan pemulihan. Serta menjadi budak dosa seumur hidup. Saudaraku, apapun saudara lewat John Owen, dia juga punya pengalaman ketika hidupnya tidak benar. Tapi ketika dia bertemu Yesus, dia tidak hanya bertemu Yesus, dia mulai bergaul dengan Roh Kudus. Dia izinkan dia mengalami bagaimana kelepasan, kebebasan dan kemerdekaan. Karena itu pengajaran dia sangat kuat. Anugerah Tuhan cukup bagi hidup kita. Siapapun latar belakang saudara hari ini, datanglah pada Roh Kudus. Engkau akan dibaharui hidupmu. Dan bukan hanya diperbaharui, mengalami kepenuhan Allah. Dan saya tutup dengan ayat yang terakhir 2 Korintus 3 ayat 17 dan 18. Sebab Tuhan adalah roh. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Siapapun saudara, Yesus datang, diurapi untuk menyampaikan kabar baik pada orang miskin dan orang tertawan akan mengalami pembebasan. Saya percaya saudara pun yang ada hari ini akan mengalami kebebasan apapun yang terjadi dalam hidup saudara. Izinkan roh Allah. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Ketika Roh Kudus mencelikan kita lewat kebenaran firman Tuhan, kita tidak lagi menjadi sesuatu ada menghalangi kita. Maka mata kita terbuka dan kita melihat. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarannya dalam kemuliaan yang semakin besar. Akhirnya hidup kita bukan hanya semakin baik, tapi semakin serupa dengan Kristus. Pola pikir kita, sikap hidup kita. Dan kita mengalami bahwa Tuhan itu Tuhan yang hidup, Tuhan yang ajaib. Bukan hanya mengalami dari kata orang, tapi kita mengalami betul. Dia Tuhan yang ajaib dan menjadi tanda ajaib dalam hidup kita. Bahkan dibawa dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang besar. Kalau terjemahan bahasa Inggris dari glory to glory. Mengalami dari satu kemuliaan ke dalam kemuliaan yang lebih besar. Amin saudaraku. Amin. Dan yang terakhir, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu. Sekalipun yang melampaui segala pengetahuan, aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Roh Kudus memampukan kita, bukan kita semakin serupa dengan Kristus, tapi kita mengalami kepenuhan Kristus. Saudaraku yang kekasih, hari ini Tuhan sedang mencurahkan kepenuhannya. Izinkan saya ingin bersaksi saudara. Sebagai penutup, tahun 2007 saya hadir di sebuah camp sukses sejati, Kingdom Business Community di sebuah kota. Ketika itu saya sedang mengalami kejenuhan di dalam panggilan hidup saya sebagai seorang pendidik. Kelihatannya saya mau mengakhiri panggilan saya. Dan ketika itu saya bersyukur satu malam saya ditantang oleh seorang hamba Tuhan dari marketplace untuk membuat sebuah dream book, sebuah mimpi dan tulisan. Dan malam itu dia katakan di tengah hadirat Tuhan, mari tulislah mimpi itu yang Tuhan sampaikan. Dan saya ingat 5 mimpi itu. Yang mimpi yang pertama, Tuhan kasih tahu kamu akan punya rumah. Saya sudah menikah waktu itu, dari 2001 saya belum punya rumah saudara.
Katanya yang belum punya rumah itu suaminya belum sukses sejati, saudara. Jadi saya berdoa, Tuhan, saya tulis saya akan punya rumah. Yang kedua, saya mau Tuhan, kalau Tuhan mau untuk jadi pemimpin di marketplace. Bukan hanya pemimpin pelajar, pemimpin marketplace. Yang kedua, Tuhan taruhkan saya untuk jadi kepala sekolah, menjadi agen of change. Bukan hanya pelayan di gereja. Yang keempat, Tuhan rindu lewat hidup saya akan pergi ke berbagai kota, membawa kegerakan anak muda. Yang kelima, Tuhan ingin lewat hidup saya membangun sekolah demi sekolah di berbagai tempat di Indonesia. Ketika saya tulis itu, saya tidak berani men-sharekan kepada istri saya dan kepada banyak orang. Saya hanya bilang kepada Tuhan. Dan sungguh luar biasa di tahun itu juga Tuhan memanggil saya lewat tempat di mana saya kerja. Saya ikut psikotes dan akhirnya saya menjadi wakil kepala sekolah. 2 tahun kemudian menjadi kepala sekolah. Dan saya bersyukur Tuhan mengurapi saya. Dan bukan hanya itu saja, tahun 2010 saya punya rumah yang saya tempati hari ini. Dan yang luar biasa, Tuhan gak cukup hanya saya berhenti sampai di situ. Tahun 2016 saya akhirnya dibawa Tuhan untuk masuk musim yang baru, mengakhiri tempat kerja saya. Dan hari ini saya melihat bagaimana lewat hidup saya Tuhan memberkati. Akhirnya ada kegerakan anak muda di berbagai tempat. Dan saya bersyukur sekarang puluhan sekolah sudah dibangun. Bahkan yang indah, bukan dibangun di tempat yang sepertinya baik, tapi di tempat yang kota yang sunyi. Tuhan memakai kita membangun reruntuhan. Karena itu saudaraku, mari saya lewat ini saya mau sampaikan. Mari kita mengalami kepenuhan Allah. Jangan takut untuk bermimpi, bergaul dengan Tuhan. Dan kau akan melihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Sekali lagi, lewat pengurapan Roh Kudus, saudara. Saudaraku yang kekasih, engkau memiliki keberanian untuk memiliki kuasa. Yang kedua, saudara memiliki keberanian untuk menghadapi situasi apapun dan engkau tidak takut. Yang ketiga, engkau memiliki kepekaan sehingga engkau tahu apa yang maksud Tuhan di dalam hidup kita. Sehingga tidak takut menghadapi musim yang baru. Dan yang keempat, engkau akan terus diperbarui hidupmu tiap hari. Engkau mengalami pembaruan, bukan hanya engkau mengalami pemulihan, tapi lewat saudara-saudara membawa kemuliaan, pemulihan dan mengalami kemuliaan dan mengalami kepenuhan Allah yang luar biasa. Saya tidak tahu pagi ini jemaat Tuhan sedang mengalami apa, tapi izinkan Roh Kudus bekerja atas hidup saudara. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Izinkan, buka hati, datang pada Dia. Yang belum terima Yesus, selama ini menentang Yesus dan mencari kebenaran, saya ingin berdoa untuk engkau. Hari ini buka hatimu. Yang kedua, yang sedang mengalami pergumulan, saatnya biarlah Roh Kudus mengambil alih seluruh hidup saudara. Ganti yang bukan dari konsep Roh Kudus. Karena apa yang dibangun daging adalah daging, tapi apa yang dibangun roh adalah kehidupan. Izinkan. Mungkin logikamu terbatas. Mungkin segala sesuatu yang kau miliki terbatas. Bilang, Roh Kudus, aku butuh engkau. Lewat dunia perniagaanku, lewat pekerjaan, lewat keluargaku. Bahkan di masa-masa stay at home ini, izinkan Roh Kudus bekerja memperbaharui hidup saudara. Dan yang ketiga, mulai belajar untuk memimpi. Dan saya berharap selesai ibadah ini Anda mulai menulis apa mimpi saudara. Bapak-bapak menulis, ibu-ibu menulis, anak-anak muda menulis, dan anak-anak kecil juga menulis apa yang Tuhan sampaikan. Mari kita berdoa. Engkau yang mau lahir baru dan terima Yesus, silakan taruh tanganmu di dada dan bilang, Tuhan, aku butuh engkau Tuhan Yesus. Aku mencari kemana-mana pertolonganku untuk aku dapat pertolongan anugerah dan keselamatan. Dan aku tahu hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang mau mengambil keputusan itu, ikuti doa saya bersama-sama.
Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi ini aku terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ampunilah segala dosaku ya Tuhan. Baru hidupku. Terima kasih. Ampunilah segala dosaku. Dan darah Yesus menyucikan dan memulihkan hidupku. Terima kasih. Dan catatlah namaku dalam kitab kehidupan. Satu kali ketika bunyi sangkakala, Allah datang dengan pasukan malaikat. Aku ada di sana bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk keselamatan, anugerah kasih karunia yang aku dapatkan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku berdoa untuk mereka satu persatu yang sudah mengalami Tuhan Yesus. Dimanapun aku berdoa Tuhan. Saat ini setiap kutuk demi kutuk apapun. Kutuk kemiskinan, kutuk kebodohan, kutuk kematian, apapun juga. Kutuk nenek moyang, apapun juga jimat-jimat mantra. Aku patahkan, aku hancurkan dalam nama Yesus. Aku melepaskan kuasa Tuhan bekerja atas hidup dia, memperbarui hidup dia. Bukan hanya dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan menjadi kesaksian. Tapi izinkan satu kali dengan penuh kuasa dia mulai bersaksi dan menyampaikan. Dan keluarganya yang belum diselamatkan, satu orang percaya akan diselamatkan. Yang terakhir aku berdoa untuk engkau yang sudah mengalami tidak berdaya. Mengalami masa-masa yang begitu sulit. Saat ini aku berdoa Tuhan, taruhlah di dadamu Tuhan. Tuhan yang para pengusaha yang sedang putus asa. Para karyawan yang sedang putus asa. Anak-anak muda yang sedang putus asa. Mengalami pergumulan jatuh bangun. Sepertinya gak ada pengharapan. Aku berdoa saat ini dalam nama Yesus. Mata rohaninya terbuka, celik Tuhan. Sehingga dia bisa melihat tahun rahmat Tuhan yang luar biasa. Membebaskan, menguatkan mereka. Dan bukan hanya mereka dibebaskan berjumpa lewat firman Tuhan pagi ini. Mereka mulai buat tulisan dream book. Karena umat Tuhan yang diurapi, yang bergaul, mengalami kepenuhan Roh Kudus lewat persekutuan intim dengan Tuhan, lewat doa, firman dan izinkan Roh Kudus, maka mereka mengalami kepenuhan Allah di dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan untuk lawatan dan kuasa Allah yang bekerja. Dan kami percaya Allah sedang melawat Indonesia, Allah sedang melawat bangsa-bangsa. Siapkan kami masuk dalam kemuliaan Tuhan. Kami terus berdoa untuk Indonesia. Terima kasih untuk kesembuhan yang terus banyak orang melewati hampir berkali lipat daripada yang meninggal. Kami berdoa roh maut kami berhentikan supaya tidak ada yang meninggal. Tuhan yang ada Tuhan sembuhkan. Tuhan pakai obat-obat para medis yang memakainya semuanya tidak ada yang terlambat Tuhan. Kami berdoa memberkati seluruh Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh menteri, anggota DPR, MPR, seluruh pejabat, gubernur, bupati, wali kota dari tingkat atas sampai ke tingkat paling daerah sampai RT RW. Semuanya diurapi Tuhan. Semuanya diberkati Tuhan, diberi hikmat dan melayani sesuai dengan panggilan masing-masing. Sehingga melalui mereka menjadi teladan dalam hidup mereka. Berkati juga para hamba-hamba Tuhan terus sehat, maju, berapi-api, berkobar-kobar di dalam Tuhan. Para penatua kami doakan supaya mereka terus mengalami pencerahan di dalam Tuhan yang luar biasa. Dan seluruh jemaat Tuhan dibawa dalam kemuliaan. Tidak ada satupun yang ketinggalan. Arahkan mata hati dan pikiran saudara. Angkatlah kedua belah tangan saudara. Saudara dengan berkat damai sejahtera yang daripada Allah Bapa. Penyertaan daripada Tuhan Yesus Kristus menyertai engkau. Mengurapi engkau, membawa engkau. Mengalami terobosan demi terobosan. Yang tidak pernah dilihat oleh mata. Yang tidak pernah ada dalam hati saudara. Bahkan yang tidak pernah engkau dengar. Tuhan sediakan bagi engkau yang mengasihi Tuhan. Dan engkau diangkat menjadi kepala bukan ekor. Engkau terus semakin melesat, melejit, bersinar cemerlang di dalam kemuliaan Tuhan, menjadi tanda ajaib dan pengurapan, pertolongan, penghiburan. Penyertaan daripada Roh Kudus menyertai engkau senantiasa hari ini, minggu depan, bulan depan, tahun depan. Bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali kedua kali. Terima kasih Tuhan, engkau sudah memberkati kami dan mengurapi kami. Yang sudah terima berkat akan terus menjadi berkat dan berkarya dimanapun saudara berada. Kita katakan amin. Tuhan memberkati kita. Didorong oleh semangat saling bertolong-tolongan untuk menanggung bebanmu supaya kita dapat memenuhi hukum Kristus, maka secara cepat tanggap gereja telah membentuk COVID Crisis Center atau C3, dan melalui ini C3 sangat berterima kasih
kepada seluruh jemaat yang telah turut berperan serta dalam mendukung gerakan ini. Berikut laporan sementara yang dapat kami sampaikan. Laporan C3 dari tanggal 31 Maret sampai 7 Mei 2020. Kondisi keuangan telah menerima bantuan dana dari 94 donatur sebesar Rp89.457.633. Dana yang telah dikeluarkan sebesar Rp79.813.826 dan dana yang masih tersedia sebesar Rp9.643.806. Stok barang. Sisa stok barang yang masih tersedia, masker kain 245 lembar. Kegiatan yang telah dilakukan, menyalurkan sembako ke setiap wilayah dan area pengembangan, penyemprotan cairan desinfektan di seputar komplek Ruko Segitiga Mas Kosambi dan seputar RT 3 RW 5. Berhubung gerakan ini masih berlanjut, maka bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang tergerak untuk mendukung gerakan C3 dapat menyalurkan melalui transfer via BCA atas nama Febe Esti Isnawasari Tinuk Minatun dengan nomor akun yang tertera pada layar. Untuk keterangan lebih lanjut, Anda dapat menghubungi PAC dari tiap-tiap wilayah seperti yang ada pada layar. Dengan kekuatan kebersamaan dan kesehatian, kita pasti menang melawan pandemi COVID-19 ini. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah hadir di online service GKKD Bandung Pusat. Pastikan Anda mengikuti ibadah online minggu depan. Happy Sunday and God bless you. Sungguh ku rindu, sungguh ku rindu negeriku menyembahmu, Yesus. Sungguh ku rindu, sungguh ku rindu Indonesia.